Halo Jepret Tim, kembali lagi bersama saya di Dep Dagri. Dan hari ini saya ditemani oleh Om Yuke dan Mas Hanif. Halo, apa kabar Om Yuke sama Mas Hanif? Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya udah lama. Saya tapi pantau-pantau terus nih sepak bola Indonesia. Oh, gitu ya. Polanya mantau. Kalau Om Yuke kan mantaunya langsung dari dalam. Maksudnya gitu dari ya. luar-luar aja. Sebelah gue yang dari dalam ini. Iya betul. Om Hanif juga kan mantau dari dalam-dalam. Kita dari luar-luar Belum aja. langsung buka kartu ini. Nah, hari ini seperti biasa hari Kamis kita bakal bahas tentang sepak bola dalam negeri. Ini hari ini kita mau yang terbaru ini adalah hasil mini turnamen Piala Dunia U20 yang baru saja diselenggarakan di Indonesia. Timnas Indonesia ya hasilnya tidak terlalu positif, tapi ya kita nggak tahu ya nanti di apakah ini Piala strategi Sintayong, mungkin ya namanya juga masih pra kompetisi ya. Dia mungkin mau coba-coba formasi segala macam. Tapi kalau ngelihat dari turnamen kemarin, apa kekurangan yang sangat mencolok yang ada di Timnas U20? Iya, Om pertama Yuke sendiri. dari sisi persiapan mungkin memang tidak ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Sintayong ya. Dia kan ingin semua pemain terbaik yang dia pilih itu ready saat TC pertama kali. Faktanya kan memang sempat ada drama antara Sintayong dengan Persija misalnya, dengan Thomas Doll karena Persija tidak mau melepas semua pemainnya, walaupun sebetulnya secara bertahap dilepas juga. Tapi mereka akhirnya kan nggak mengikut sejak awal. Itu concern pertama. Yang kedua, memang tidak semua pemain terbaik timnas U20 ini ada ya. Terutama absennya Marcelino itu juga kelihatan mempengaruhi ya. Terus yang ketiga, memang kita harus akui kualitas tim kita ataupun juga pemain-pemain kita masih kurang boleh dibilang menjanjikan lah. Kalau melihat lawan-lawan yang punya strength bagus ya, terus mereka organisasinya juga bagus. Kan kayak selain dia baru tuh bahkan dalam satu tim tuh mereka emang udah sama-sama tuh di youth-nya. Jadi udah kompak. Terus lihat Guatemala, buset mainnya keras, dan kita kalau 2-1 lawan 1 pasti kita mental-mental tuh. Iya benar. Dari sisi itu kita PR banget. Jadi memang ini kemudian gue jadi ngerti kenapa STI itu ngotot supaya proses naturalisasi 3 pemain asing itu dipercepat. Karena memang dia lihat dia bisa takar juga nih kalau kayak begini di Piala Dunia. Waduh, habis dia betul. Ini bakal soalnya taruhannya karir dia kan. Ya pasti CV dia lah pasti akan berpengaruh ya. Gitu sih menurut gue sih. Finishing iya, kalau dari sisi teknisnya iya, sisi permainan dari ya. Permainan kita teknis, udah ya. Karena finishing terus jadi masalah klasik lah, finishing. Iya, banyak salah begitu, umpan, terus itu kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Kita ada juga gol kan yang gara-gara kesalahan passing ya, itu elementer sekali gitu. Kalau dari Mas Hanif sendiri? Ya jelas yang paling utama itu ya, benar soal persiapan. Soal persiapan, ya, jelas ini kan tim muda kan, jadi mereka butuh disamakan, dibarengkan, chemistry-nya dapat, visinya dapat, komunikasinya dapat, dan itu memang butuh waktu. Kalau melihat dari yang kemarin, gue ngelihatnya itu masih jauh dari harapan. Ya, dan itu memang akibatnya kemana-mana, bukan hanya soal finishing, tapi kalau kita ngelihat kreativitas dari lini kedua gelandang praktis tidak muncul loh. Benar. Terlalu berharap di depan. Sementara lini dua yang selama ini oke lah, ada Marcelo di sana yang biasa bisa terupas, menang. Kemarin itu nggak muncul. Praktis yang kita lihat gemilang si Yanadin Haris itu ya. Yanadin. Ya, terus si Niko juga lumayan. Tapi ketika dua nama ini agak turun staminanya atau tidak dalam peluang terbaik, terlihat sekali pengaruhnya sangat signifikan. Ya, itu pengaruhnya untuk satu tim ya. Ya, dan itu sangat berpengaruh secara keseluruhan. Ditambah lagi uji coba lawan tim yang notabene persiapan mereka lebih maksimal. Guatemala tuh sudah beberapa kali uji coba loh. Mereka bukan hanya mirip dengan Selandia Baru ya, bukan hanya sudah lama menyatu, tapi iklim mereka di development-nya hidup. Betul. Nah itu yang membuat mereka dan lebih perlu diingat sedia. juga bahwa mereka yang kemarin ketemu sama kita di mini turnamen itu, mereka tuh lolos lewat kualifikasi loh. Jadi mereka udah teruji kan. Mereka kan juga kontestan yang akan mungkin kita hadapi di Piala Dunia. Jadi mereka lolos itu artinya mereka sudah melewati fase ujian gitu loh. Jadi secara mentalitas, kemudian atmosfer pertandingan mereka udah dapet duluan dibanding kita. Jadi rata-rata Selandia Baru dan Guatemala ini 2 tahun mereka berkumpul. 2 tahun mereka persiapan. Bukan keseluruhan ya, tapi 60-80% lah mereka sudah berkumpul. Dan itu jadi masalah di timnas kita sendiri ketika negara lain berkumpulnya dalam waktu yang cukup panjang, di negara kita masih ngeributin antara pemainnya boleh ikut berkumpul atau tidak. Ini kan harus segera dikasih solusi nih sebenarnya. Memang benar boleh bergabung tapi kan bertahap. Ini kan jadi masalah sendiri untuk Sintayongnya. Tapi di lain pihak kita nggak bisa nyalahkan pelatih klub karena dia juga butuh pemain-pemain ini untuk bermain di klubnya. Jadi mungkin solusinya adalah
kalau bisa kompetisi mungkin diliburkan ketika ada turnamen yang harus membela timnas Indonesia. Betul. Mungkin ya setelah ini kan kita ada kepengurusan baru apa segala macam, mungkin kompetisi yang seperti itu bisa dibentuk dengan baik nih kali ini supaya ketika kita ada turnamen yang membutuhkan pemain dari satu klub yang lumayan banyak, klub tidak terlalu bingung untuk melepas karena kompetisi libur apa segala macam. Keberatan ya. Iya, Jadi iya. pertama gue bilang bahwa memang ini momentumnya nggak pas aja sih. Iya. Soalnya Persija nih yang paling utama ya. Suka nggak suka kita harus bicarain karena mereka menyuplai 9 pemain yang dipanggil kan ya. Iya. Dan sebagian besar line up loh. Pemain utama atau setidak-tidaknya cadangan kedua lah. Cadangan kedua. Walaupun cadangan tetap dimainkan mereka. Nah, betul sekali idealnya memang ketika turnamen internasional berjalan, kompetisi sedang idealnya. Tapi ini junior nih. Junior itu nggak terkait dengan senior. Jadi dan ini bukannya Piala Dunia ya. Ini artinya klub-klub juga agak punya hak juga untuk mempertahankan pemainnya. Karena nggak ada kewajiban klub melepas pemain untuk event junior, nggak ada. Jadi dari sisi itu aja Persija nggak bisa disalahin dan sangat beralasan mereka kalau keberatan karena pemain-pemain utamanya justru pemain muda itu kan. Nah itulah makanya waktu itu gue pernah bilang PSSI harus turun bicara buat kompromi. Akhirnya kan kayak kemarin misalnya contohnya Ferrari kan dilepas itu kan setelah terjadi kompromi. Tadinya kan Ferrari nggak mau dilepas di Piala Asia ini malah rencananya Ferrari sama sekali nggak dilepas ya. Karena Persija kan lagi bersaing di atas. Bener. Sementara Ferrari ini levelnya udah senior. Jadi secara hierarki ataupun pembinaan sebetulnya Ferrari itu turun. Benar. Karena dia main di usianya, padahal dia mainnya sekarang udah di senior. Iya, kalau kita lihat di negara-negara Eropa nih, banyak pemain-pemain utama, pemain-pemain muda itu nggak disertakan di Piala Dunia Junior. Benar. Karena mereka sudah bermain di level timnas senior. Karena itu udah penurunan kalau buat mereka ya, mengingat bahwa ini ajangnya untuk pemain-pemain yang memang belum dapat kesempatan di level senior. Kalau pemain muda yang sudah di senior, ya dia mestinya nggak turun ke bawah. Tapi ini kan Indonesia. Indonesia ini kan mindsetnya harus prestasi juniornya. Itu yang salah kaprah menurut gua. Akhirnya ya kayak kesini-sini ya jadi begitu ke bawah ke bawah gitu. Satu lagi ini kan ya memang momentumnya kurang tepat ya, ditambah lagi juga secara kebetulan Persija juga berani memaksimalkan pemain muda sehingga langsung dipantau oleh Sintayong. Nah, mungkin solusinya kalau melihat apa yang terjadi saat ini bisa berkiblat pada beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana mungkin ada kebijakan misalkan ada satu tim yang banyak diambil pemainnya maksimal 4 atau 5. Ya. Nah, jadi tim nggak merasa timpang, artinya nggak merasa digembosi. Betul, gitu. dia juga. nggak Nah, merasa nanti pasti digembosi. friksinya bisa kemana-mana kalau itu kan. Nah sekarang yang terjadi di Persija 9 pemain, 9 nama, sebagian besar beberapa nama di klub sudah itu starter, sebagai dan dipanggil di timnas pun juga melakukan hal yang sama. Artinya dalam hal ini memang butuh ramuan khusus ke depannya jika ini terjadi lagi. Bisa jadi ada pembatasan karena kalau kita melihat dan objektif 18 tim atau mungkin bisa jadi sekian tim di kasta tertinggi pasti ada punya satu pemain, 2-3 pemain yang potensial dan itu bisa dimaksimalkan. Dan 9 pemain itu ya namanya itu dibawa semua ke Uzbekistan. 9-9-nya dibawa. Lu bayangin nggak? Berarti yang dipanggil TC kemarin itu atau yang dipanggil untuk turnamen mini ini semuanya itu pemain-pemain yang dibutuhkan gitu. Sekarang Persija tinggal sisa-sisanya pemain senior semua, nggak ada tenaganya. Sementara gitu. Mas Dol kan secara permainan dia menyatukan antara pemain senior dengan pemain muda di timnya. Benar-benar ngeracik sebuah tim yang dia berani ngebangun tim dengan pemain muda. Jarang ya ada pelatih di kompetisi Liga 1 terutama berani pakai pemain-pemain muda untuk kompetisi. Kalau Mas Dol berani melakukan kalau nggak itu. salah lu ceritanya sebenarnya ketika Dol masuk sudah disodori nama pemain. Jadi pemain yang sudah ada yang sudah dikontrak lihat dan dimantau sama dia. Kemudian tidak cocok. Bukan tidak cocok, tapi maksudnya penasaran. Saya pengen lihat pemain di akademimu. Pemain mudanya. Ternyata dia cocok. 8 atau 9 nama dipanggil, dibentuk sesuai dengan karakter dia. Gitu. Mungkin juga sebenarnya bukan Persija ya, bukan Persija saja yang ada banyak memproduksi pemain-pemain muda bagus. Iya, ada banyak klub. PSM juga. Bener. PSM bahkan pemain mudanya potensial tuh. Terutama cuman PSM ya. dipanggil cuma 2, jadi nggak polemik gitu loh. Itu persoalan tadi kan kalau menyambung apa yang dikatakan Hanif, kalau misalnya ada kesepakatan gitu kan, sehingga klub ini bisa ya udah deh gitu kan. Kalau ini kan ya. Iya, PSM juga salah satu klub yang berani memakai pemain-pemain muda. Terutama strikernya sekarang bisa jadi andalan Sananta. Itu buat SEA Games tuh. Iya, buat SEA Games. Betul. Ya memang belakangan dia lebih banyak turun dari bangku cadangan ya.
tapi potensinya masih luar Tapi biasa masih loh. bagus. Memang dia diturunkan ketika PSM sudah unggul. Sudah Tapi unggul, benar. ketika dia diturunkan dia bisa cetak gol, dia bisa jadi pembeda. Dan PD-nya tuh luar biasa. Iya benar. Dan ini sebenarnya ada andil dari Dirtek nggak sih untuk pemanggilan pemain-pemain ini? Ya kalau apa namanya teorinya seperti itu, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Akan ada komunikasi lah, walaupun pelatih yang membuat proposal permintaan pemain biasanya. iya, Ntar Dirtek yang memberikan pertimbangan, Iya. terus direktur operasi yang kerja deh tuh. Iya, Apakah iya, ini benar, sesuai dengan filosofi Filosofinya. timnya itu kan lebih ke technical area ke direktur teknik gitu. Kayak misalkan nih, kalau nggak salah dalam pekan ini saya dapat informasi ini sudah mulai kembali untuk mempersiapkan untuk timnas SEA Games ya. Iya. Jadi pemain yang di kelahiran maksimal 2001, 2001. baik itu di Liga 1, Liga 2 udah mulai Dipersiapkan. Ya. Udah diinventarisasi ya, nama-namanya? Terutama yang Liga 1 yang banyak jam terbangnya, capsnya lumayan banyak. Oh itu bagus-bagus itu. Nah, itu yang benar-benar Yang U22 tuh bagus-bagus. Nanti ini kesempatan kita untuk SEA Games juga pada akhirnya. Kalau memang kita bisa ngeproduksi pemain-pemain muda yang bagus kan nanti untuk timnasnya malah jadi bagus. Dan kalau tadi saya sempat ngelis lihat nama-nama kelahiran gitu kan, rata-rata tim Liga 1 ada 3-4 pemain loh. Iya, Yang usia maksimal kelahiran 2001 yang sering diturunkan. Ntar ujung-ujungnya Persebaya lagi tuh. Tapi salut juga nih Persebaya sama juga banyak tuh. Tapi salut sama Persebaya, sama PSM. Mas Hanif nih, data ada terus nih. Dari mana tuh ya? Dia yang pegang datanya. Ya karena sering baca aja. Katanya kiblat pengetahuan membaca, makanya baca. Membaca ya. Iya. Biarpun cuma tahu tanggal pemain butuh setengah jam nggak masalah. Benar. Ngeles bisa aja ngeles. Tapi kalau ngelihat kemarin timnas di turnamen mini lah ya, di mini turnamen, kira-kira realistis targetnya timnas U20 itu Untuk lolos. Piala Asia gimana? Kalau Miyuki sendiri lolos atau tidak nih kira-kira timnas? Iya, terus terang gue kalau ngeliat hasil kemarin agak ngeri sih. Agak ngeri gitu karena mainnya nggak stabil ya, mainnya nggak meyakinkan dan banyak apa ya kesalahan-kesalahan elementer. Terus kadang-kadang kalau lawan main low block, mainnya bertahan defense, itu kita bingung tuh cari solusinya, cari celahnya. Kreativitas tadi Hanif katakan benar, kreativitasnya nggak ada. Itu yang gue bilang, aduh ngeri juga ya. Untungnya kita udah pasti lolos ke Piala Dunia karena kita tuan rumah. Kalau kita kualifikasi, waduh berat bro. Ya, kalau kita harus kualifikasi. Tapi tentu tadi dikatakan kita sama-sama setuju bagaimanapun ini kan memang belum mencerminkan kekuatan utuh timnas U20 kita kan. Dan semoga aja nih di Piala Asia nanti yang akan mulai ya tanggal 1 Maret ya kalau nggak salah ya. Kita bisa semakin lebih matang lagi dengan squad yang ada gitu ya. Kemudian puncaknya pas di Piala Dunia itu. Kan Piala Dunia kan pemain-pemain kayak Marcelino udah boleh tuh. Karena udah diizinin kalau Piala Dunia. Kalau Piala Asia nggak dikasih sama klubnya. Dan mudah-mudahan saat Piala Dunia pemain yang diminta Sintayong yang naturalisasi itu ada 3 pemain. Sudah bisa. Ya. Karena target sebenarnya kan bukan di Piala Asia, tapi di Piala Dunia. Kalau Piala Dunia aja lolos aja harusnya bisa karena kan ada 3 terbaik ya dari grup. Iya. Ini masih mungkin lagi. Iya. Sama kalau ngelihat ini kan sudah fix Marcelino dicoret ya dari squad. Ngelihat kondisi ini sebenarnya apa yang harus dilakukan Marcelino? Kan kemarin ada juga pernyataan dari Sintayong kenapa dia tidak izin dulu sebelum berangkat. Sebenarnya ini kesalahan dari Marcelino-nya atau memang ini udah pilihan yang tepat untuk Marcelino? Dari Mas Hanif ngelihat ini gimana Mas Hanif? Ya sebenarnya bukan masalah pemberitaan izin ya, tapi memang komunikasi di awal memang harus lebih dimaksimalkan bahwa Marcelino selama ini dibesarkan oleh klub dan memang kalau kita melihat bagaimana klausul dengan Persebaya pun dia bisa hengkang ke klub lain asalkan di luar negeri dan itu sudah jauh hari diinformasikan. Saya melihatnya lebih pada komunikasi saja bukan pada satu saklek bahwa harus izin terlebih dulu dan memang kalau kita melihat peran dia selama ini dia begitu vital dan bisa jadi kalau pemain lain pun di luar Marcelino melakukan hal yang sama, case-nya nggak akan seperti ini gitu kan. Ini karena Marcelino pemain yang sangat berpengalaman, pemain yang sangat diandalkan, yang sangat dibutuhkan dan perannya sangat vital. Dia udah main di level senior timnas juga kan ya, bukan cuma senior di Persebaya di Liga 1 tapi juga di timnas. Jadi kelihatan sekali emang kelasnya, kualitasnya ini beda banget dan itu STY perlu. Kalau misalnya tadi Oki ketanyakan apakah pilihannya tepat atau enggak? Itu menurut gue sih ini kan persoalan momentum ya. Dia dapat kesempatan sekarang untuk bisa ke Eropa. Dia harus ambil. Dia harus ambil. Kita juga harus ngerti gitu loh. Nggak bisa nahan Marcelino hanya untuk kepentingan timnas junior gitu loh. Suka nggak suka ini timnas junior. Dan bukan agenda FIFA ya? Iya bukan AFC sih agenda FIFA. Iya maksudnya yang maksud gue karena junior. Kita tolong netizen ini harus bijaksana juga.
Karena Marcelino itu masa depannya panjang. Ukuran prestasi tim nasional itu bukan di junior, di senior. Jadi biarin aja dia mengarungi kiprahnya di sana, semoga sukses gitu kan, lebih sukses dari Egy atau dari Witan. Kita kan doakan gitu, kita harapkan gitu. Bahwa memang akhirnya ini menjadi kekurangan dari timnas, ya itu udah resiko pelatih sih memang. Dia harus kreatif cari cara. Sebenarnya sudah ada penggantinya si Reza Aditya yang kemarin juga bikin gol, bahkan di pertandingan terakhir juga lawan Selandia Baru dia hampir bikin gol kedua lagi kalau nggak bentur mistar. Artinya kalau ada kesempatan pemain-pemain yang lain untuk diberikan tempat, mereka bisa kok. Maksudnya nggak kalah bagus lah. Ya, tapi kalau ngelihat antara pemain-pemain U20 sekarang dengan Marcelino kan terlihat agak jomplang. Ya, kualitasnya. Kualitasnya. Pemain Apa yang salah sebenarnya? Om Yogi sendiri kan dari grassroots kan sering turun, maksudnya ngelihat apa sebenarnya yang salah antara pemain-pemain U20 dengan Marcelino yang punya jarak terlalu jauh. Begini. Gitu. Yang jelas pertama, kita nggak punya kompetisi junior yang ajak, yang kita rutin, tidak yang punya kompetisi reguler. Akhirnya kelompok usia ya. Betul. Yang runtun ya. Kalau katakan kita punya EPA itu cuma 18 tim. Indonesia ini 34 provinsi, nggak mewakili. Padahal kalau ngambil pemain-pemain junior tuh dari semua daerah. Benar. Dari semua lapisan. Itu kenapa Indra Safri sampai belusukan ketika itu kan. Karena nggak ada kompetisi. Yang kedua, Marcelino tuh beruntung karena Coach Aji berani mempromosikan dia. Dan dia berada di lingkungan tempat latihan, di environment yang pas, ketemu senior-seniornya. Kemudian dimainkan dan bagus gitu loh. Nah, yang lainnya ini itu kan belakangan baru dapat kesempatan. Marcelino tuh seperti jadi benchmark. Tuh, Marcelino bisa tuh. Yang lainnya baru mulai berani tuh. Kalau gue bener nih, jadi memang kalau kita melihat dua tahun yang lalu ya, ketika pemain muda yang ada timnas U20 saat ini belum begitu muncul, Marcelino udah muncul. Yes, itu dia. Ketika series di Bali kemarin tahun lalu, itu selalu turun Marcelino. Bahkan dia beberapa kali mencetak gol, assist, dan kalau nggak salah 2-3 bulan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik bulannya. Jadi itu perbandingannya. Memang ada nama lain waktu itu yang memenangkan ada si Bagas Kava ya. Tapi kalau secara umur kita lihat masih muda si Marcelino. Kan. Jadi memang start dia ditempa di kompetisi yang benar-benar kompetitif solid itu. Dia lebih awal dan kebetulan juga dia langsung mengilap permainannya. Dan memang kalau kita melihat sebenarnya ketika Marcelino masuk pun pada saat itu statusnya kan menggantikan kan, bukan sebagai pilihan utama. Beruntungnya ketika dia dipercaya sebagai pengganti di tengah, dia tampil bagus. Dia tunjukin kualitasnya ya ketika dikasih kesempatan. Nah, berarti ya mudah-mudahan di Piala Asia ini kan dia tidak dikasih kesempatan untuk main sama klubnya. Berarti ini adalah kesempatan Sintayong untuk meracik tim tanpa Marcelino. Yes, itu jadi kita ambil sisi positifnya. Benar, Sintayong harus bisa menciptakan formula baru, menciptakan pemain yang mungkin bisa dengan ketika nanti Marcelino balik di Piala lebih kuat U20 lagi. Ini kekurangannya kan. Iya, gapnya tidak terlalu jauh nih antara Marcelino dengan pemain-pemain U20 ini. Dan kebetulan di grup A itu kan 3 tim dengan gaya permainan yang berbeda. Ada Irak, Syria yang mungkin sama. Dan Uzbekistan. Nah, ini kan jelas kalau kita melihat selama ini kalau berbicara soal kekuatan fisik, Irak, Syria mungkin ya jauh di atas di kita ya. Secara di postur, dengan gaya permainan yang mungkin belah udara. Sementara kalau kita melihat Uzbekistan mirip lah dengan Asia Barat. Jadi ini menjadi satu gambaran sebenarnya memang nanti disadari atau tidak itu yang dihadapi di Piala Dunia nantinya. Betul. Ya itulah selalu ada sisi positifnya juga nih. Setiap ada masalah kayak begini Marcelino tidak dibawa, mudah-mudahan bisa jadi jadi sesuatu yang membuat Sintayong membentuk tim yang lebih bagus lagi. Begitu. Tapi kalau dilihat kan ini ada 3 pemain yang harus dinaturalisasi. Berarti Sintayong memang semembutuhkan itu pemain-pemain naturalisasi ini. Yes. Gini ya, kan itu kan sebenarnya sudah disimulasi waktu pas TC di Spanyol kalau nggak salah, di Turki ya, sempat dimainkan kan pemain itu. Memang kualitas pemain itu, 3 waktu itu ya. Sekarang kan yang lagi dikejar kan proses naturalisasinya kan, makanya dia minta Pak Erick Thohir untuk segera menyampaikan ke Pak Jokowi agar ini diproses cepat. Karena dia tahu bahwa kalau ngandelin pemain lokal semuanya, dia udah bisa takar, kita nggak akan bisa bersaing gitu. Tapi lagi-lagi Ki, ini kan persoalannya memang target ya. Mau nggak mau harus dihadirkan kan kira-kira gitu. Benar. Kalau nggak target sih ya pakai pemain lokal aja. Kalau nggak gitu. target mungkin kayak Piala Asia ini mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk Piala Dunia ya
walaupun ini eventnya kelompok usia, tapi ini sebuah kompetisi yang bergengsi ya. Terutama ini untuk pertama kalinya ada di Indonesia lagi. Kita ikut kesempatan kita main di Piala Dunia, kapan lagi kalau nggak kita jadi tuan rumah gitu. Bener. Ya mudah-mudahan dengan kita Piala Dunia U20 jadi tuan rumah, ya ini nanti bisa jadi semangat yang baru untuk kita merangsang yang di bawah. Dan ditambah lagi posisi 3 pemain ini kan berbeda nih. Maksudnya di posisi yang saat ini menurut Sintayong lemah. Central defender, defensive midfield, si Justin Hubner sama Ivan Jenner. Secara postur kita ngelihat juga mereka sangat bagus. Defensive midfield, si Hafner kalau nggak salah di left wingernya ya. Nah si Rafa Strak ini yang defensive midfield. Nah kalau kita melihat, oke lah menyerangnya ada si Marcelino nanti kan. Nah yang defensifnya yang harus benar-benar kuat. Jadi memang kenapa Sintayong benar-benar minta ini segera dipercepat, dan kabarnya sampai hari ini sebenarnya Presiden udah oke, udah tanda tangan, tinggal di DPR-nya. Artinya kalau memang ini kebetulan DPR saat ini kalau nggak salah lagi reses ya. Nah ini kalau kita itu udah aktif, harusnya udah bisa dipercepat dan bisa diturunkan pada saat Piala Dunia nanti. Iya. Ya mudah-mudahan karena ini memang target yang dikasih ke Sintayong. Sintayong yang paling tahu kebutuhan timnya. Kalau seandainya tanpa pemain naturalisasi ini, kita udah bisa ngelihat kemarin di mini turnamen ini kan kita memang butuh sosok pemain-pemain yang ya kelasnya mungkin setara sama Marcelino segala macam. Makanya kita memang butuh pemain naturalisasi ini. Ya, mudah-mudahan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru bisa segera memproses ini dengan cepat supaya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia paling nggak tidak seperti Qatar yang hanya membuang uang untuk kompetisi besar tapi diobok-obok sama negara lain. Kalah di semua pertandingan ya? Kalah di semua pertandingan. Paling nggak ya jangan kalah lah di satu pertandingan atau apa gitu. Ya itu sih harapannya ya. Tapi kalau Om Yuka tadi untuk Piala Asia target? Ya jangan jadi juru kunci aja lah. Jangan jadi juru kunci ya. Kalau untuk lolos bonus berarti? Bonus. Luar biasa, kalau lolos bonus luar biasa. Kalau bisa lolos bonus ya? Bonus. Oke, kita lihat Sintayong gimana nanti di Piala Asia. Karena nggak lama lagi, tinggal seminggu ya? Iya, tinggal satu. Ya, tanggal 1 kan depan. seminggu lagi. Tanpa Marcelino, tanpa apa, mudah-mudahan Sintayong malah bisa ngeracik timnas U20 yang lebih solid nanti. Untuk Piala Dunia. Kalau Piala Dunia bulan berapa sih? Mei, Juni. Mei ya? Mei sampai Juni ya? Udah siap sekali tuh. Siap nonton ya? Ya siap nonton sih, apalagi. Nah oke, sekarang kita bakal ngebahas kompetisi yang semakin panas nih. Pertandingan di Liga 1 yang semakin panas. Persib terus pepet PSM di puncak nih. Walaupun Persib tadi baru menang lagi ya sama Arema, skornya 1-0. Secara mental Persib lumayan oke karena kemarin baru kalah dari PSM di kandang sendiri, tapi setelah itu dia bisa bangkit, dia main di kandang lagi, dia manfaatin dengan baik. Walaupun skornya tipis ya 1-0, tapi ya itu cukup untuk tetap menempel PSM di puncak klasemen. Tadi pada nonton nggak Om? Nonton sempet. Nonton ya? Memang itu, memang lapangannya berat sih ya. Lapangan karena hujan ya, jadi agak berat. Jadi mainnya tuh kurang mengalir juga. Satu kurang mengalir, satu lagi pertandingan tadi cukup keras karena lumayan banyak kartu kuning yang keluar tadi kan. Betul. Dan kalau gue lihat sih Persis sudah masih on track ya, walaupun kemarin sempat keseleo, tapi tetap on track lah. Karena mereka kan masih ngantongin 1 game kan sebetulnya kan. Iya. Dan ya semakin mengerucut sebenarnya ke Persib, PSM, ke Persija kan 3 tim itu kan. Hanya 3 tim lagi ya. Ini kita lihat klasmennya kan. Madura sama Borneo punya kesempatan, Bali masih punya kesempatan tapi tidak terlalu besar ya. Karena peluang selisihnya dengan Persija aja Bali tuh udah 7 poin. Ini kan kalau dilihat secara umumnya 25 game katakan semuanya. Berarti kan masih ada sisa 9 pertandingan. 9 pertandingan lagi. Itu udah benar-benar sudah mendekati garis akhir ya. Ini kalau kayak begini di 4 pertandingan atau 5 pertandingan selanjutnya posisi masih seperti ini, Bali United sepertinya sudah gugur dari perburuan kompetisi. Kececer ya. Hanya tinggal PSM, Persib dan Persija yang poinnya kalau kita lihat hanya tipis. Selisih 1 dan selisih 2. Persija, Persib dan ini udah sama ya, semuanya 25 udah ya? Ya, udah tapi update ya? yang udah update ya? Ya ini udah paling update. Berarti semua udah sama ya? Madura paling banyak ya match-nya ya. Iya, Madura berarti lebih. Pekan 26 besok masih berjalan kan? Iya. Oh iya.
Tapi ini udah di-update dari hasil pertandingan tadi berarti kan Ya, ini posisi terbaru paling. Ini berarti realnya seperti ini ya realnya. Ya. PSM, Persib, Persija. sama Persija itu bedanya 1-2 poin, 1 sampai 2 poin nih gila bener. Ya kalau ngelihat 9 sisa memang PSM lebih diuntungkan jadwalnya ya. Dia laga Lawan-lawannya berat. Iya, laga beratnya itu ketika away kalau nggak salah ke Persebaya, kemudian ke PSIS. Nah, itu yang menjadi menurut mereka kuncinya lumayan bagaimana berat di dia. situ. Sisanya mereka bakal main kandang. Enggak juga sih, cuma tapi tandang dengan tim yang lawan yang dihadapi. Relatif yang lebih Sementara Persija dengan Persib ini masih bertemu nanti. Bakal ketemu lagi. mereka masih saling bertemu. Iya, di tuan rumahnya kan Persija Jakarta, kan. Iya. Artinya ini yang menjadi penentu bagaimana langkah mereka untuk bisa mendekati PSM gitu kan. Persija kendalanya mungkin ya itu tadi pemainnya dipanggil. Sementara kalau kita melihat Persib di performa terakhir, nah, gua ngelihatnya gini, ketika PSM menang dari Persib, kalau ngelihat secara keseluruhan itu taktiknya sama yang digunakan Bali ketika menahan Persib loh. Ya. Dan Arema tadi ketika mereka harus bermain keras sama dengan ketika melawan dengan PSM. Iya, melakukan lebih banyak menunggu dan golnya dari klub kan juga dari dengan jauh kan. Artinya ketika sudah masuk ke kotak 16 sangat kesulitan. Itu yang dilakukan PSM. PSM babak pertama menunggu. Begitu babak kedua mereka aja lari, mereka mencepetan. Ciro sama David da Silva susah betul ya. Susah betul, benar. Itu kan kayak gol yang boleh dibilang ada sedikit faktor keberuntungan kan, bola menghampiri makhluk yang sudah ngokang dari jauh, taruh ke tiang sudut, ya udah gitu, sulit gitu kan buat kiper manapun. Terus kalau ngelihat juga sekarang Bule udah mulai dikasih kesempatan terus, dia sudah performnya pelan-pelan mulai kembali ke top performnya lagi. Apa karena faktor pelatih yang sudah percaya sama dia atau terlihat sekali beberapa umpan yang begitu bagus dari Bule. Betul. Selalu dari Bule artinya dengan kaki kirinya ya. Dan kalau set piece bola-bola mati, bola-bola yang melengkung, bola-bola punggung gitu kan. Tapi yang menarik tadi, Bule itu akan ditaruh ke depan loh, bukan full di belakang. Berbeda dengan sebelumnya, di 2 kali sebelumnya, yang dia sempat turun 20 menit, sempat turun 40 menit ya. Dan itu posisinya selalu di belakang, menggantikan si Daisuke Sato kan. Kalau tadi, dia akan ditaruh di depan. Jadi dia kayaknya tadi Persib pakai 3-5-2 deh. Pakai jadi kayak false fullback gitu, kayak wingback dia. Jadi saat bola ada di kanan dia masuk ke dalam gitu. Itu kan emang pelatih-pelatih ini kan semuanya kan sangat paham lah bagaimana menciptakan formasi yang dinamis ya saat lagi berjalan. Sesuai dengan skuad yang dia punya. Persib lawan Bali, David da Silva sama Ciro selalu ditempel ketat kan. Kemana pun selalu ada morning awal. Ketika PSM juga. Tadi sama ya. Dan ketika dua nama ini dimatikan, emang agak berat ya. Agak berat. Ketika menggantikan si siapa? Cuman dia lengah aja tuh Arema tuh ya. Pas Mark Klok dapat kesempatan. Nah ini tantangan Persib next-nya sampai 9 laga berikutnya lebih ke sana sih. Apakah dia masih tetap bisa konsisten dengan cara bermainnya seperti ini, dengan kemenangannya? Tapi kalau ngelihat konsistennya Persib, ini terbalik dengan Arema yang belum bisa ketemu dengan permainannya. Di beberapa pertandingan terakhir, dia belum bisa memenangkan pertandingan. Apa yang salah dari Arema? Arema sih kalau gue bilang lebih ke banyak faktor internalnya ya. Jadi dari sisi mental pemainnya udah nggak utuh lagi. Pertama banyak pemain yang dilepaskan, termasuk ada Malis ke Borneo. Terus pelatihnya Javier Roca juga dipecat. Wajar sih. Iya kan. Jadi akhirnya gimana ya kalau tim udah sebenarnya enak gitu tiba-tiba ada situasi seperti itu pasti sedikit banyak akan mengganggu gitu. Pemecatan Javier Roca menurut saya kalau saya pemilik klub juga pasti bakal dipecat ya, berapa pertandingan dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Tapi ya kita sendiri nggak tahu di dalamnya gimana. Betul. Sebenarnya ini saya juga sempat tanya ke beberapa teman yang paham gitu kan dengan situasi. Sebenarnya friksi itu nggak ada di sana. Cuman karena tragedi itu, jadi secara psikis ya. Beban psikis itu ada, bukan hanya ke ini pemain juga. Ya ini bukan bermaksud untuk apa ya? Kita flashback ya. Tapi memang kalau kita melihat kemarin pada saat tragedi itu pemain itu sempat mengangkat, membantu korban. Dan itu sangat berpengaruh dan butuh waktu lama. Jadi betul. Jadi intinya persoalannya itu bukan ke teknis tapi non teknis. Lebih non teknis ya. Karena kalau dilihat juga termasuk penjaga gawangnya performnya turun sekali. Bahkan udah nggak diturunkan dia di 3 pertandingan terakhir ini pada akhirnya. Si Maringa yang dimainkan kan Teguh kan. Untuk beberapa pertandingan ini. Ya nggak tahu ya kalau dia itu cedera, tapi kemarin sempat baca bahwasannya memang dia
penurunan performnya seperti itu. Padahal dia itu ya kiper terbaik dulu Piala Presiden ya? Piala Presiden bener ya? Piala Presiden, pramusim. Pramusim. Nah, kalau ngelihat dari Arema tadi ini, Evan Dimas ini jadi salah satu sosok pemain yang cukup kuat sebenarnya, tapi dia tidak ditopang sama pemain lain. Dia bermain bagus sendiri, tapi tidak dengan pemain yang lain gitu. Walaupun sebenarnya cukup solid ya pemain bawah, ada Alvarezi apa segala macam tadi di bawah. Tapi Evan Dimas tuh terlihat kayak main sendiri di tengah. Iya, sejak ditangani Javier Roca memang dia dikembalikan pada posisi awal ya. Bukan lagi lebih banyak di bangku cadangan, dia langsung turunkan sebagai starter. Tapi ya itu tadi, ketika dia tampil optimal, tidak ada atau belum ada pemain yang benar-benar bisa backup apa yang dilakukan sama ini. Benar. Itu tadi juga si Jola yang biasanya duet sama dia tadi dimainin babak kedua ya. Terus dan sebelumnya kan kalau ada dia, ada Malis kan lebih dalam lah lapangan tengahnya. Secara kualitas sekarang kan nggak ada. Yang ada di sekeliling dia tukang pukul semua tuh Jayu Saryono. Kayak gitu-gitu gitu. Depannya juga kita lihat agak mampet tadi, makanya diganti Kamara kan sama si Rafli kan. Iya, agak mampet. Si Dedik juga tadi terlalu emosi mungkin ya, biasa ya striker kalau ditahan terus, tidak dikasih ruang, emosinya lumayan kepancing tadi. Dia berapa kali melakukan pelanggaran kayak begitu. Terlihat jelas mulai terlihat penurunannya itu ketika melawan PSM ya, ketika pertandingan dipindah di Stadion BTIK. Di Stadion BTIK. Evan itu kan tipe gelandang yang biasanya akurat long pass ya. Itu beberapa kali dia sudah dapat bola, dia toleh kiri toleh kanan, biasanya long pass, gak ada pemain yang siap. Itu terlihat banget. Dan sampai sekarang kalau gua ngelihatnya itu yang belum muncul lagi ya. Ya, mudah-mudahan Arema bisa segera bangkit ya. Walaupun secara di sisa pertandingan Arema tidak terlalu harus bingung menghadapi kompetisi karena dia tidak ada di papan bawah juga. Dia ngejar juara juga nggak mungkin. Dengan isu-isu tidak ada degradasi sebenarnya ya tidak ada yang harus dibingungkan selain membangun mental kembali nih Arema sebenarnya. Dan ini Persib next bakal ketemu dengan Barito. Auto 3 poin atau sedikit sulit karena ngelihat Barito performnya beberapa pertandingan terakhir lumayan oke. Kemarin lawan Persija sial aja ya. Di menit ke-97 mereka kebobolan. Apakah Persib bakal mudah dapat poin dari Barito atau gak gini nih ya, memang Barito kan sekarang ditangani lagi oleh Rahmat Darmawan ya. Rahmat Darmawan tuh kalau nanganin tim-tim yang di akhir musim sedang berjuang degradasi itu biasanya suka naik tim. Benar. Dan itu yang kelihatannya. Dan Barito kalau seandainya ini dia keluar lagi dari zona degradasi, memang ajaib ini. Karena beberapa musim terakhir kan dia gitu tuh. Di bawah udah mau degradasi dia naik gitu. Nah, jadi menurut gua sekarang nggak ada lawan yang mudah bagi Persib Bandung. Iya. Walau event itu kita tahu secara dia bakal level secara posisi ada di bawah. Tapi ini karena beban kan, dia harus menang. Kemudian siapapun yang juga lawan Persib itu motivasinya double pasti. Iya. Kayak termasuk Barito juga. Kalau menang itu sesuatu banget buat mereka di samping untuk nolong posisi, tapi juga itu nilainya lebih dari 3 poin tuh secara moral ya, percaya diri ya. Iya, begitu bergeser ke RD ini kan kayak deja vu musim lalu kan? Iya, deja vu musim lalu. RD juga kan? Iya, selama di pekan terakhir loh. Iya, selama di pekan terakhir. Jadi kebetulan gue diajak temen nih di Iya. Jadi ngelihat langsung. Jadi eufora mereka tuh eufora yang kayak tim juara gitu. Gimana selamat dari degradasi. Selamanya nangisnya bukan nangis yang dibuat-buat, tapi bener-bener. Nah, gue kemarin lihat pas pertandingan Arema lawan Barito. Jadi itu yang mulai muncul lagi gitu loh. Pendekatan ala RD yang mungkin secara ini nggak begitu banyak pengaruh taktikal ya, tapi bagaimana cara merangkuman itu mulai terlihat. Dan kalau melihat kemarin ketika melawan Persija agak bunglon juga kan taktikalnya. Nah, satu lagi pasti RD kan tipikal pelatih yang benar-benar detail menghitung kan. Persib 3 kali laga terakhir ketika David da Silva dan Ciro dimatikan nggak bisa berbuat banyak. Dan punya Renan Alves kan. Dia mereka punya Renan Alves. Belakangnya yang cukup bagus dan begitu kuat ketika one on one. Itu yang salah satu kekuatannya nanti. Ya. Berarti walaupun secara posisi Persib bakal ketemu Barito yang ada di posisi papan bawah, tapi tidak jaminan untuk bakal menang mudah. Ini sedikit aja kita bahas pertandingan antara Papa Gading melawan Papa Raffi. Tadi ada pesta gol di kandang Kediri. Di Brawijaya Kediri. Skornya 5-1. Waduh. Emang ajaib nih Persik Kediri juga nih belakangan udah mulai. Bahaya nih mulai naik lagi Persik, tapi naiknya sangat lama sudah di menit-menit akhir.
Lihat tuh, dia skornya 5-1. Ini Rans sepertinya, aduh, Raffi next kalau mau kayak gini tanya Atta dulu gimana kompetisi. Pekan ke-26 itu memang aneh ya. Ada 3 pertandingan yang golnya di atas 4 loh. Iya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Iya, benar. Lihat secara posisi Rans ada di posisi terakhir dengan poin 17, main sudah 26. Iya, ini yang tragis sebenarnya. Ini baru ditinggal sama Rahmat Darmawan sama Bang Bes loh. Ini Bang Bes nih pengaruhnya besar nih loh. Untuk Rans ada di posisi 18. Oh enggak, kalau itu enggak. Dan itu yang tragis tadi Ki, kalau kita intip ya, itu Persikabo sih. Iya. Kayak terjun bebas ya. Iya, Persikabo Kalau terjun waktu pegang Janur nggak seburuk ini loh. Dan di awal musim ini, Iya. Persikabo tuh Menjanjikan ada di loh. papan atas bersaing. Iya. Dengan Dimas Derajat yang on Yang on fire. fire. Betul. Kayak Nggak begitu. usah Persikabo, putaran pertama 2 pekan Madura pemuncak klasemen. Iya. 3 pekan Borneo pemuncak klasemen. Sekarang Bener. 3 besar susah kan. Iya. Tapi itu masih mending Tapi sih, Borneo Ki. nanti 3 besar ya. Persikabo yang hancur. Nih saya pakai baju Borneo, bisa kali diundang-undang. Bos Nabil. Ya kita lihat ya, itu tadi memang lumayan seru pertandingan di papan bawah ya Iya, bilangnya. Aku tadi berpikir pertandingannya, wah ini seru nih sama-sama, ternyata Rans tidak bisa berbuat banyak. Atau memang Persiknya yang lagi oke aja nih performanya belakangan. Aku tadi sempat karena pertandingannya berbarengan kan, jadi nontonnya tuh nontonnya ganti-gantian. Iya, kayak Itu kan tim yang selevel sebenarnya Rans sama Persik Kediri ya. Selevel? Satu level sebenarnya. Jadi ya bagusnya. Harusnya enggak dong, harusnya enggak selevel dong. Persik tuh Enggak, Persik maksudnya harusnya pernah juara di gitu ya, atas. Bukan. Secara kualitas sekarang Oh, saat kita ini. lihat, kan dari materi pemainnya, ya kan, terus oke, dari oke, hasilnya gitu selevel Oke, gitu. oke. Jadi ya mereka saling ngalahin sih ya biasa aja sebetulnya sih. Dan nggak ngaruh-ngaruh juga Iya. nih untuk tim-tim yang lainnya. Iya. Kalau ngelihat tadi kalau seandainya Rans yang menang itu lebih seru karena mereka bersaing memperebutkan papan bawah. Iya, karena kan Rans, Persik Kediri sama Barito kan. Wah, nanti aku diserang lagi nih sama fans Rans. Aku awal-awal diserang tuh papan bawah kan. Saya melihat dengan data, saya melihat dengan cara bermain, bukan asal ngomong. Aku kemarin bilang, wah Rans ini main bolanya, dimarahin aku Om. Oh kamu tuh dapat duit dari Rapi. Bah, orang memang timnya nggak bisa bersaing kok. Masa harus dipuji-puji? Tapi emang dapat duit dari Rafi? Belum lah. Ini kita sedikit aja ngebahas pertandingan PSM lawan Persebaya yang bakal bertanding Wah, seru nantinya besok PSM lawan Persebaya. Ini Persebaya PSM ya? Iya, Persebaya. Persebaya PSM. Siapa yang harus diwaspadai sama PSM sendiri dari Persebaya? Dari Persebaya. Inkonsisten juga nih Persebaya. Ya dia menangan terus kan? Ya tapi sempat ada Kemarin kalah. kalah, Iya, lawan iya. Bali kalah. Pleset Bali. ya sama Bali. Setelah Iya, enam- setelah beruntun. Iya menang beruntun. Tapi gini, pertama kalau kita melihat dari laga kandang meskipun beberapa tanpa penonton ya, Persebaya itu dari tim yang kuat di kandang. Iya, 11 laga kandang, 6 kali menang, 5 kali seri. 5 kali seri. Ditambah lagi, kalau kita ngomong siapa pemain yang diwaspadai, ya jelas, pastilah Yamamoto. Yang Iya, kedua, Yamamoto. satu lagi, di kandang, Rizky Ridho itu termasuk pemain yang produktif. Tapi dari Iya, bola-bola iya, mati. iya. Nah itu, Iya. ini sama loh. Sama dengan PSM, ketika masih makan bola-bola mati, ya Yuran Fernandes. Iya. Di luar si Everton sebagai Rizky goal Ridho getter tuh ya. udah 3 gol apa kalau nggak salah? Iya, Iya kan? semuanya dari bola-bola Dari mati. bola mati. Iya. Dan dua tim ini memiliki kesamaan. Mereka tipikal tim yang justru panas di babak kedua. Iya, iya. Kalau nggak salah 14 gol PSM itu di menit 75-90. Sama, Persebaya 11 gol di menit 75 sampai 90 dan itu menit yang paling produktif dari kedua tim. Iya. Tapi mungkin yang agak berbeda gaya mainnya ya. Kalau tuh ya. Persebaya kan emang sepak bola mengalir kan, Iya. sepak bola konstruktif ya. Kan Aji kan karakternya gitu kan, possession kemudian progresi ke depan. Iya, ke depan. Kalau PSM ini kan kadang-kadang pragmatis juga. Pragmatis dia. Karena buat dia nih pemain-pemainnya memang berbeda, punya kecepatan, oportunis dan remote permainannya ada di si Pluim. Iya. Nah, Iya, itu iya. yang menjadi rotor permainan menurut Dan aku. untuk saat ini belum beberapa pertandingan belum ada yang benar-benar bisa mematikan pergerakan Pluim. Susah, bro. Pluim ini benar-benar Baru pemainnya. beringin. Makanya Ya. itu Susah. Dia sosok yang maksudnya jarang ya ada gelandang dengan postur segitu Iya. besar bisa Gini dengan Ki, kalau oke. menurut gue Ki, kenapa dia sangat sentral dan vital ya? Hah? Kecuali badannya besar, memang kalau sepak bola Indonesia itu sangat mengandalkan individu, Individu, pemain-pemain benar, tertentu, benar, bukan pemain yang bukan tim yang bermain kolektif, tapi Ya. dia banyak adalah individu. Dan individu itu pemain asing semua, Ya, masalahnya. ya. Jadi sangat Ya. vital sekali. Kalau
kalau Pluim bermain bukan di Liga Indonesia ya, ataupun di negaranya lah, di kasta ke bawah, mungkin nggak dipakai gitu, karena mainnya lebih kolektif. Kolektif, mainnya, ya. gitu. Ya memang kalau kita ngelihat speednya dia jauh banget loh ya. Iya. Dibandingkan Cuma dengan sekali lempar bola, bener. ada Efektif aja. sekali. Umpan-umpannya efektif. Dia pemain yang tahu menempatkan posisi. Iya, betul. Dia tuh bukan pemain yang larinya kenceng. Dia bisa bergerak banyak. Bagi bolanya dia yang bagus. Iya, dia bagi bola bagus. Dia tahu menempatkan posisi di mana. Dia tidak terlihat capek main bolanya karena di mana ada bola di situ ada dia. Walaupun dia main bolanya nggak kencang. Ya kalau bisa mematikan Pluim kayaknya PSM bakal kehilangan kreativitas. Walaupun memang pemainnya kencang-kencang, ada Yakob Sayuri, ada Sananta. Iya. Ya nggak tahu, tapi Sayuri kemarin sempat ditarik ya di pertandingan terakhir. Dia ada Yakob, ada Yance juga kan. Iya, ada Yance. Mudah-mudahan mereka bisa main semua supaya ada pertandingan yang menarik besok. Kalau prediksi sedikit aja. Imbang lah. Skor? Ya imbang, kalau skor berapa aja deh. Satu sama, kan ada Imbang dengan gol. Imbang dengan gol. Oke. Kalau Manum sendiri? 1-1. 1-1. Wah, sama nih. Kalau dari saya Persebaya menang. Biar makin seru di atas. Itu aja sih harapan. Bukan karena Kalau kita ngomong harapan ya pastilah. Paling enggak persaingan akan lebih ketat sampai dengan pekan terakhir. Cuman kalau kita ngomong fakta, kan situ sangat mungkin terjadi. Ya. Itu harapanku Persebaya menang supaya posisi papan atas tuh semakin sengit tuh pertarungannya sampai di akhir-akhir kompetisi nanti. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Depdagri hari ini. Kita bakal kembali lagi di Depdagri dengan bahasan-bahasan sepak bola Indonesia lainnya. Terima kasih banyak Om Yuki, terima kasih Mas Hanif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.